Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan drama kolosal puisi musikalisasi dengan tema pendidikan. Indonesia, Desember 2019. Terlihat anak-anak Indonesia sedang berangkat menuju sekolah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Hingga akhirnya kebahagiaan itu pun pupus dikarenakan bangsa tertimpa musibah. Bangsa terserang wabah ini. Tak sedikit di antaranya yang harus meregang nyawa karena keganasan COVID-19. 2 Maret 2020 ditandai sebagai awal mula munculnya virus ini di Indonesia. Rinduku karya Rizka Maulana. Entah kapan bencana ini berakhir, entah kapan gelapnya bumi berakhir, yang semakin hari semakin tiada. Kini harapan pengetahuan yang tertinggal oleh keadaan yang terjebak di tengah virus yang merajalela dan menghentikan semua ini. Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan total. Yang awalnya dapat belajar di sekolah, kini mereka harus belajar di rumah masing-masing melalui akses internet, melalui daring dan webinar. Namun, begitu banyak yang terjadi di bangsa ini, masih ada daerah yang tidak terjangkau akses internet. Belum lagi mahalnya harga kuota internet, sehingga menjadi beban bagi rakyat Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan. Pertiwi benar-benar menangis. Saya sering ikut kegiatan nasional dan saya memiliki banyak teman dari pelosok daerah, dan mereka semua saya tanya, bro, di sana ada Dia 03, dia Sonic Decline, dia 03 kami. Eser Mufri, Amjaran Sabri. Baik-baik saja, hanya dalam pandangan perspektif kita sendiri aja. Tapi coba dilihat di sisi lain, masih banyak di Indonesia ini yang bermasalah. Dia bilang gini, dari sekolah cuma ada subsidi 25.000 untuk beli pulsa, sedangkan di sana kuota mahal. Mereka di pelosok itu kuota mahal, nggak kayak di Jakarta kita bisa dapat barang yang seperti itu dengan murah. Dan di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Teman-teman. Jadi ya saya benar-benar mewakili sepertinya. Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi ada. Karena seperti itu, Bu. Kita kurang efektif, tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana, saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar apa enggak, bahwa PJJ ini belajar jarak jauh akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pinter daripada sekolah menurut saya.
Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah ya sejarah aja, ditanya matematika ya tanya guru matematika, begitu. Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia. Itu menurut saya. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki perasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Saya harap teman-teman semua, kita yang akan memegang 20-30 tahun ke depan, kita yang memegang estafet negeri ini, kita bisa memimpin dengan baik dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Pemirsa, penumpukan pasien COVID-19 terjadi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta. Video pasien yang antri berjam-jam demi mendapatkan penanganan ini viral di media sosial. Karenanya, begitu banyak di antara rakyat Indonesia merasa semakin tertinggal kepada pelajarannya. Belum lagi orang tua yang begitu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tak dapat mengontrol pembelajaran anak-anaknya di rumah melalui daring maupun webinar. Ada juga orang tua yang belum pandai dan belum cakap dalam mengajar anak-anaknya belajar, sehingga menjadi satu permasalahan baru. Ajo Rafa, satu, cepat Jo. Pancasila satu. Saya benar. Setengah mati sekali. Sudah juga. Setengah mati sekali kau belajar online begini. Tahu kapan ini sekolah mau buka Iya guys, halo swing. Cukup Rafa, susah ketek kepala. Lagi. Rafa belajar dulu guys. Baju Rafa, coba hafal ini Rafa. Nah itu Pancasila. Ajo. Pancasila satu, yang Tuhanan yang Bukan yang Tuhanan, ketuhanan Pak. Tuhanan Yang Maha Esa. Coba foto mama bikin. Memang sengaja live supaya kan jangan sampai ibu teli kira cuma jasa biar tuh anak nggak jaka belajar tuh. Apa Jo Rafa, cepat Jo Rafa. Jo adik-adik cepat Jo. Kasih yang setengah mati mama begini Rafa. Coba ulang. 2, kemanusiaan adil dan beradab. 2, yang Di sini Rafa, lihat di sini. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 2, yang manusia Kemanusiaan bukan yang kemanusiaan. kemanusiaan Yang adil. yang beradab. Tuh Rafa. Ajan. Sana cicak sotogor. Nyanda pokoknya. Pokoknya Namun beda halnya dengan pondok pesantren yang sejak dulu sudah terkarantina, sehingga pondok pesantren memberikan pembenahan atas pencegahan kepada COVID-19. Dimulai dengan dibentuknya Satgas COVID-19 khusus pondok pesantren dan pembatasan keluar masuk pintu gerbang di pondok pesantren, hingga para santri diperkecil perizinan pulangnya, pembelajarannya yang menggunakan protokol kesehatan secara ketat, mengikuti serbuan vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada seluruh santri. Kesemuanya merupakan bentuk ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencegah COVID-19. Entah kapan bencana ini berakhir, entah kapan gelapnya bumi berakhir, yang semakin hari semakin tiada ini. Kini harapan pengetahuan yang tertinggal oleh keadaan yang terjebak di tengah virus yang merajalela, yang menghentikan semua mimpi. Sungguh malang niat yang ingin menimba ilmu harus berada di tengah kesepian dengan sedikit pengetahuan. Albu ini sungguh rindu pada gedung penguasa ilmu yang berisi canda tawa pada pahlawan dan